Halo Miss dan teman-teman, saya dari kelompok 5 akan mewawancarai guru tentang hal yang mengancam sila kelima, yaitu korupsi. Tolong saksikan mini drama yang telah kami buat terlebih dahulu. Ada apa? Ya sih Pak, ada dana nih dari pemerintah buat bansos ini juga. Ini apa? Nggak tahu Pak, tapi kata pemerintah kasih ke Bapak aja. Yuk, kamu udah boleh pergi. Ngapain Pak? Udah, kamu diam aja, nanti saya bagi kok, tenang aja. Tapi kan itu dana buat bansos. Udah diam-diam, gak ada yang tahu kok. Tenang aja. Nanti kamu kasih ini ke Ibu Ratna ya. Ya, oke Pak. Permisi Bu, ini dari Pak Dono. Boleh langsung didistribusiin ke rakyat aja ya. Siap, nanti saya distribusikan ke rakyat secepatnya. Lumayan juga ya korupsi. Mobil baru, HP baru, dapat iPad. Lumayan banget dah. ATM banyak. Gila. Besok ini lagi sih gua. Kaya gua langsung. Selanjutnya kita akan mewawancarai dua guru dan menanyakan pendapat mereka tentang korupsi. Selamat siang Mister, perkenalkan nama saya Fiona dari kelompok 5. Hari ini saya ingin mewawancarakan Mister tentang Pancasila. Khususnya kalau dari kelompok kalian itu sila keberapa ya? Sila kelima, Sir. Sila kelima dalam kaitannya dengan apa? Masalah yang mengancam sila kelima. Nah, sila kelima kan tentang keadilan sosial ya. Yang jadi bahasan kelompok kalian itu tentang apa? Secara spesifiknya. Korupsi, Sir. Korupsi. Apa yang ingin kalian tanyakan tentang masalah korupsi ini? Pendapat Mister tentang korupsi apa? Gimana? Oke, ya korupsi itu adalah satu, ya kalau sudut pelajaran Mister, dosa. Ya, dua itu penyebab dari segala ketimpangan yang terjadi khususnya di bangsa dan negara kita. Ya karena korupsi itu kan termasuk juga mencuri hak-hak orang lain demi kepentingan sendiri ya. Gitu. Mister ada solusi nggak untuk masalah korupsi ini? Oke, ya memang korupsi di negara kita itu sudah sedemikian sudah sedemikian parah, sudah sedemikian akut ya. Karena nggak mudah contoh misalnya pemerintahan sekarang fokus untuk pembangunan, tetapi di satu pihak juga korupsi tidak lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya. Ya mungkin kalau seandainya saya boleh usul perlu adanya satu itu penegakan hukum yang memang harus merata, jangan hanya hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Maksudnya untuk pemimpin ini hukumannya rendah ya, bahkan mungkin pembebasan hukum. Sedangkan kalau untuk korupsi kelas-kelas kecil itu sedemikian berat ya. Mungkin juga perlu adanya pemerataan dari masalah pendidikan, karena kan biasanya tingkat pendidikan juga semakin membuat masyarakat itu lebih kritis ya gitu. Ya, makasih Sir. Sebelum videonya selesai, Mister ada pesan nggak untuk para penonton? Ya pesannya adalah kita bisa ngomongin tentang korupsi itu jahat, korupsi itu tidak benar waktu kita sebagai rakyat biasa. Nah harapan Mister next kalau kalian itu jadi pemimpin, ya jadilah juga pemimpin yang tidak korupsi. Oke? Oke, thank you Sir. Oke, thank you. Permisi Sir, aku Darren dari kelompok 5. Kita mau ngomongin ada sila kelima. Oke. Nah, kita membahas hal-hal yang mengancam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kita bicarakan tentang korupsi. Menurut Sir, korupsi kayak gimana? Korupsi kayak gimana? Korupsi itu kan berarti secara garis besar menyelewengkan dana gitu kan, dana yang harusnya digunakan untuk A tapi tidak sepenuhnya digunakan untuk A, sebagian dialihkan untuk yang lain, biasanya untuk kepentingan pribadi. Begitu itu korupsi. Misalnya kalau ngomong di pemerintah gitu ya, untuk membangun jalan, terus ternyata nggak sepenuhnya dipakai buat bikin jalan, sebagian dipakai buat kepentingan pribadi pejabatnya. Itu
terus jalannya jadi entah berkurang 1 meter atau kualitasnya turun gitu kan, sehingga akhirnya merugikan kepentingan masyarakat juga kan. Nah, jadi kalau kan jadi ini korupsi itu salah, jadi menurut saya kayak ada solusi nggak bagi orang-orang biar nggak korupsi atau bagi mereka biar ya kayak nggak melakukan korupsi sih? Solusinya sih lebih ke bagaimana memiliki karakter yang dewasa ya menurut saya. Karena baik lagi kan kalau ngomong korupsi kan berarti itu kan ada uang tapi diambil untuk kepentingan pribadi. Ya kan? Sama aja kayak kamu misalnya ada uang di depan kamu terus kamu ambil, itu kan harusnya dalam hati ada muncul alarmnya ini salah gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang harusnya saya ambil untuk kepentingan saya gitu kan. Nah makanya yang ini harusnya yang ditumbuh kembangkan adalah bagaimana kita memiliki perasaan yang dewasa, hati yang dewasa supaya kita tahu mana yang benar mana yang salah gitu kan. Walaupun mungkin bentuknya banyak macam ya, korupsi bisa juga disogok, Anda disogok untuk misalnya udah jadi pejabat nih, ya kan suatu saat nanti disogok untuk tanda tangan persetujuan bahwa perusahaan ini bagus gini gitu kan ya. Itu kan juga mereka bilangnya ini buat bapak, ya, buat bapak gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau itu diharapkan ada harapan yang berada di belakang untuk bapak tanda tangan sebuah persetujuan kan berarti itu sudah mempengaruhi keputusannya gitu kan. Memang itu juga harus kedewasaan. Jadi intinya lebih ke sadar diri ya Sir, kayak tergantung diri sendiri. Ya gitu aja sih Sir, thank you Sir udah Thank you, sama-sama. Ya, thank you Sir.